Satelit Saat Teduh 5 menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Terangilah, penuhilah dengan roh-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan, dan tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini satelit kita berjudul Ratapan Pengharapan, dan firman Tuhan dari Mazmur 137 bunyinya demikian. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah, ya Tuhan, kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel, yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur 137 ini ditulis oleh si pemazmur sebagai sebuah nyanyian ratapan. Ada penafsir yang menganggap bahwa ini ditulis oleh Nabi Yeremia yang meratap ketika bangsa Israel berada di pembuangan di Babel, di mana mereka menghadapi masa-masa sulit pada waktu itu karena mereka tidak lagi tinggal di tanah leluhur mereka, mereka jauh dari negeri mereka. Dan ini adalah ratapan itu. Tapi saya membaca ayat ini merupakan suatu ratapan pengharapan. Setidaknya saya melihat ada 3 pengharapan yang diungkapkan si pemazmur di sini, menyatakan imannya akan apa yang dia percayai. Nah, yang pertama kita melihat adanya pengharapan akan janji Tuhan. Di dalam ayat 1 sebagaimana dikatakan, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Kalau kita baca ayat 1 sampai 3, dia menyebut kata Sion. Sion menunjukkan negeri, kampung halaman mereka. Sion mengingatkan mereka akan tanah perjanjian. Sion mengingatkan mereka janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, di mana mereka akan menempati negeri yang Tuhan sudah siapkan. Itulah Sion. Jadi kita melihat sini si pemazmur tetap mengingat Sion, mengingat perjanjian Tuhan. Artinya dia juga tetap mengingat bahwa akan datang waktunya untuk kembali ke negeri perjanjian itu. Yang kedua, saya melihat juga bahwa di sini adanya pengharapan akan hadirat Tuhan. Di dalam ayat 4 dan 5 kita melihat di sini, bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Dia bertanya, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Di sini kita tahu Yerusalem bagi seorang Israel adalah pusat ibadah. Yerusalem adalah pusat di mana hadirat Allah nyata. Jadi kita melihat di sini si pemazmur sini dalam ratapan yang menyatakan pengharapannya akan hadirat Allah, akan Yerusalem, akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Dia percaya sekalipun dia berada di pembuangan, dia berada jauh dari negerinya, dia tetap mengingat akan Yerusalem di mana dia beribadah kepada Tuhan. Jadi saya melihat bahwa adanya pengharapan akan hadirat Allah tetap merupakan suatu kerinduan bagi si pemazmur. Yang ketiga, saya melihat adanya pengharapan akan pemulihan. Kita melihat kalau kita membaca ayat 7 sampai ayat yang ke-9,
si pemazmur mengingatkan kembali bagaimana bangsa Edom, atau juga bisa kita kenal sebagai keturunan Esau, saudara Yakub, saudara bangsa Israel. Tetapi ketika mereka dibuang, dikucilkan, dibawa ke Babel, mereka seolah mengolok-olok. Tetapi si pemazmur di sini mengingatkan bahwa Tuhan yang akan membalas, Tuhan akan mengadakan pemulihan, di mana dia juga meminta supaya Tuhan mengingat apa yang musuh-musuhnya lakukan, apa yang dilakukan oleh bangsa Edom, apa yang dilakukan oleh orang Babel, putri-putri Babel, dan dia percaya suatu waktu Tuhan akan bertindak. Ada pemulihan di dalam bangsa itu, ada pemulihan di dalam kehidupan si pemazmur. Saudara-saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu, apapun yang saudara alami di tengah-tengah pandemi kita saat ini, di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, marilah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Percayalah akan ada pemulihan, akan ada jalan dari Tuhan, dan mengangkat kita, dan kita harus tetap terus beriman kepada Tuhan, berpengharapan hanya kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.